Pelinggih Taksu merupakan salah satu pelinggih yang ada di Sanggah Pemerajan. Sanggah Pemerajan dapat diartikan sebagai tempat suci bagi suatu keluarga tertentu. Secara umum kebanyakan orang menyebutnya dengan lebih singkat seperti Sanggah atau Merajan. Pelinggih Taksu berbentuk gedong, tetapi ada dua macam. Yang pertama yaitu gedong bertiang 4 atau sakepat, beruang 2 atau rong 2. Dan yang kedua, gedong juga hanya memiliki tiang pendek atau sakopandak di depannya. Ruangnya satu rong atau rong tunggal. Namun sakopandak itu sudah memberikan arti dua ruangan atau rong 2. Pengertian Taksu. Mengenai kata taksu, masyarakat Hindu sebagian besar masih belum memahami akan pengertian dan persepsinya. Tidak sedikit yang berpendapat kalau di anggota keluarga tidak ada yang menjadi penari, pedalangan, dukun dan sebagainya dianggap tidak perlu memiliki pelinggih taksu. Menurut sumber ajaran agama Hindu, sesungguhnya tidaklah demikian, melainkan taksu tersebut bersifat universal dan merupakan kekuatan profesi masing-masing umat. Setiap manusia memiliki profesionality atau wiguna. Menurut ajaran agama Hindu, guna atau profesi tersebut ada 10, yaitu guna resi, berprofesi sebagai pendeta; guna wibawa, berprofesi sebagai pegawai atau pejabat; guna tukang, berprofesi sebagai pertukangan; guna sangging, berprofesi sebagai sangging atau tukang patung; guna pregina, berprofesi sebagai penari, penyanyi dan pemusik; guna balian, berprofesi sebagai pengobatan; guna sastra, berprofesi sebagai pengarang atau pujangga atau penulis atau wartawan; guna sonteng, berprofesi sebagai pemangku atau pemuka agama; guna dagang, berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha; dan guna tani, berprofesi sebagai petani. Dalam ajaran Tantrayana, taksu bisa diartikan sakti atau wisesa, dan yang dimaksud dengan sakti adalah simbol daripada bala atau kekuatan. Dalam sisi lain, sakti juga disamakan dengan energi atau kala. Dalam tatwa, daya atau sakti tergolong maya tatwa. Energi dalam bahasa Sanskerta disebut prana, dalam bentuk ciptaan pertama dari Brahman. Dengan menggunakan prana barulah muncul ciptaan berikutnya, yaitu Panca Mahabhuta. Dengan digerakkan oleh prana kemudian terciptalah alam semesta beserta segala isinya. Tuhan dalam Nirguna Brahma atau Paramasiwa dalam Siwa Tatwa memanfaatkan energi atau sakti sehingga ia menjadi maha kuasa, memiliki cadu sakti dengan asta aiswaryanya. Dalam keadaan seperti itu, ia adalah maha pencipta, pemelihara dan pelebur. Dalam Respati Tatwa disebut sebagai Sada Siwa, dan dalam Pustaka Weda disebut Sarguna Brahma. Sakti atau energi maya dari Tuhan dipuja dalam bentuk pelinggih yang disebut taksu, sedangkan Tuhan dalam wujudnya sebagai Sang Hyang Tripurusa dan Sang Hyang Tri Atma dipuja dalam pelinggih kemulan. Dalam upacara nyekah, selain sekah sebagai perwujudan Atma yang telah disucikan, kita juga mengenal adanya Sangge. Sangge adalah perwujudan atau simbol dari Dewi Mayasi. Beliau memiliki unsur maya tatwa atau perdana atau sakti, yang dalam upacara nyekah bersama-sama Atma ikut disucikan. Dalam ajaran Kandepat, dikenal adanya Nyamo Papat atau saudara empat yang ikut lahir saat manusia dilahirkan. Setelah melalui proses penyucian, saudara empat menjadi Ratu Wayan Tangkep Langit, Ratu Ngurah Tebe, Ratu Gede Jelawung, dan Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Keempatnya itulah disebut sebagai dewanya taksu. Tidak lain adalah saudara kita lahir yang nantinya menemani manusia dalam kehidupannya. Fungsi taksu. Taksu berfungsi untuk memohon kesidian atau keberhasilan untuk semua jenis profesi, baik sebagai seniman, petani, pedagang, pemimpin masyarakat, dan lain-lain. Yang dipuja ialah Dewi Saraswati, sakti atau kekuatan Dewa Brahma, dengan Biseka Sang Hyang Taksu yang memberikan daya magis agar semua pekerjaan berhasil baik.